First No Delay bareng saya Lisi Siti Saada sebagai Safety Manager kalian. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dua manajer proyek kita. Halo, nama saya Rahya Pramita dan ini rekan saya. Halo, nama saya Barang Prakasya. Terima kasih kepada Telisti ya yang telah mengundang kita. Senang gitu ya rasanya diundang ke podcast ini. Ya, seperti itu. Oke nih, Teh dan Kang nih, kita langsung ke the point aja nih ya. Nah, soal proyek kita nih, yang berjudul Data Geospasial Dasar Wilayah Pantai Skala 1:5000. Nah, bisa dijelaskan nggak ke teman-teman gitu, proyek ini tuh tentang apa dan kenapa ketiganya tuh jadi sangat krusial banget dan penting banget gitu di proyek ini? Nah, sekarang itu kita lagi ngejar pembentukan garis pantai gitu, pemetaan kedalaman laut di 40 titik lokasi, yaitu di Sulawesi Utara dengan 12 titik pemroman, di Sulawesi Barat 4 titik pemroman, dan Sulawesi Selatan itu 24 titik pemroman. Kita menggunakan metode canggih di mana kita menggunakan satelit diraih bathymetry atau SDB. Untuk mendukung metode ini, kita menggunakan pengukuran GNSS atau survei lapangan dengan menggunakan citra satelit untuk menentukan posisi akurat kita, dan kedalamannya itu menggunakan single beam echo sounder atau SBES. Oke, jadi kita tuh intinya survei laut ya, di Iya, pantai gitu ya. Jadi memang sangat beresiko nih teman-teman. Jadi perlu diperhatikan soal ketiganya ya. Oke nih, sebagai yang paling bertanggung jawab nih sama hasilnya, apa 3 resiko kira-kira yang ada di lapangan gitu ya, yang resikonya tuh termasuk terbesar dan selalu ada di pikiran Anda gitu? Baik ya, mungkin untuk resiko sendiri itu kalau yang paling terbesar itu kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu pada resiko maritim. Untuk resiko maritim ini kita kerja di perairan atau pemeruman SBES. Jadi bahaya yang kita sering alami itu seperti ombak, kapal oleng, hingga man overboard itu ada nyata gitu. Terus yang kedua gitu ya Teh, resiko itu ada di bagian instalasi darat. Yang mana untuk resiko ini tim kita bikin base station gitu ya di pantai, seringnya itu di lokasi yang sulit diakses. Terus ada juga seperti cuaca yang panas dan kita biasanya dehidrasi gitu ya kalau misalkan lagi musim panas itu. Terus yang ketiga gitu ya, yang terakhir ada di resiko ergonomi. Untuk resiko ergonomi ini tim itu harus standby lebih lama gitu. Nah, di dalam resiko terakhir ini gitu ya, pengolahan data itu butuh fokus yang sangat tinggi, dan serta di bagian mobilisasi peralatan yang sangat berat itu kita harus pastikan bahwa kesehatan punggung ataupun mata itu terjaga seperti itu. Oke nih, jadi dari tadi nih yang saya dengar itu ada beberapa resiko berarti ya. Ya, Ada resiko tenggelam, resiko lingkungan, ada juga resiko kesehatan jangka panjang. Nah, kalau begitu dari kalian sebagai manajer proyeknya itu, apa yang kalian lakukan untuk memastikan tim kalian itu menerapkan SOP K3 yang ada gitu? Oke, untuk SOP sendiri ya, di dalam pengukuran ini paling yang pertama itu ada di bagian APD maritim. Nah, jadi setiap personel yang naik kapal atau perahu wajib 100% menggunakan life jacket sepanjang waktu. Jadi tidak ada pengecualian dalam SOP ini, dan kita itu harus selalu pastikan bahwa kapal survei kita berawak dan tidak berlayar sendirian seperti itu. Oh iya, saya di sini menambahkan juga ya Telisti. Jadi yang kedua itu ada prosedur back-check. Ini kan ada kalibrasi kita untuk mengkoreksi data kedalaman kita. Jadi di momen ini tuh sangat beresiko karena kita harus tim itu berinteraksi dengan air. Jika kan untuk menurunkan si back-check itu kita harus nyemplungin gitu ya di dalam airnya. Nah, risikonya tuh takutnya dia kecebur atau gimana gitu. Jadi harus hati-hati. Terus kita juga harus mengikuti prosedur gitu, harus didokumentasikan setiap kegiatannya itu. Oke, nah selain itu nih ya, ada lagi ya strategi yang memastikan compliance di lapangan itu terutama dengan deadline yang
100 hari yang ketat itu bisa berjalan dengan lancar itu seperti apa gitu? Mungkin untuk strategi sendiri ya, kita itu sangat simpel gitu. Untuk di bagian K3 itu bukan sekedar rem tapi akselerator seperti itu ya. Kita itu selalu melakukan safety briefing harian gitu ya sebelum memulai pekerjaan. Terus tim supplier juga atau asisten kita diwajibkan mengisi logbook hariannya termasuk ke dalam catatan K3-nya sendiri. Terus ini juga harus dipastikan bahwa mereka itu sadar terhadap bahaya. Jika ada potensi bahaya cuaca buruk di lapangan gitu ya, kita tuh tunda dulu seperti kerjaan yang mau kita jalani seperti itu. Oke, berarti safety over speed ya yang tadi itu. Iya, betul sekali. Nah, mungkin satu lagi nih, kita kan kerjanya di 40 titik nih ya, yang cukup banyak lah ya. Terus kita itu berarti harus ada komunikasi darurat yang jelas nggak sih kalau lagi di lapangan gitu? Betul, sebelum mobilisasi ke lokasi baru tuh kita kan ada kegiatan survei gitu, survei. Nggak cuma survei kesiapan lapangannya aja, tapi kita tim K3 harus sudah memetakan lokasi fasilitas seperti klinik, rumah sakit. Jika amit-amitnya gitu anggota tim kita ada yang kecelakaan, kita bisa membawa anggota tim kita itu ke lokasi darurat yang terdekat gitu dari lokasi lapangan. Terus tim juga harus selalu membawa radio komunikasi gitu atau telepon satelit jika sinyalnya lemah agar kita bisa selalu kontakkan gitu. Kalau misalnya ada kejadian darurat tuh mereka bisa tahu gitu kita bisa apa. Luar biasa, mengerti semua nih. Jadi jelas ya teman-teman kalau misal kualitas data yang kita dapatkan itu harus sejalan juga dan didukung juga oleh kualitas K3 yang memang memadai gitu supaya kitanya juga selamat dan bisa dapat kualitas data yang baik juga nih. Betul banget, tepat sekali. Saya cuma mau kritik ke semua tim. Ingat, keberhasilan proyek itu diukur bukan hanya dari data yang akurat, tetapi juga dari seluruh personel kita yang bisa kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Ya. Jadi dicatat ya teman-teman kalau tersedia data geospasial dasar yang akurat itu harus disertai dengan personel yang selamat juga nih. Oke, terima kasih kepada Akang Teteh nih yang sudah berbagi bersama kita ya pada episode podcast kita kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Akang Tetehnya? Mungkin dari saya cukup ya Pak. Ya, cukup dari saya juga. Gitu. Sama-sama Listi, sampai jumpa di lapangan. Tetap semangat dan utamakan keselamatan. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di episode podcast kami berikutnya. Jangan lupa jaga diri, jaga teman, dan stay safe ya. Dadah.